أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bagaimana menyikapi orang yang beranggapan seperti sedikit-sedikit haram atau mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal? Bukankah halal dan haram telah jelas, Ustaz? Maka jawabannya ini adalah contoh-contoh orang yang menyudutkan agama, menganggap agama itu mempersulit hidupnya, menganggap syariat Islam mempersulit hidupnya, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyediakan yang halal begitu banyak. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli jenis apapun halal, ya, kecuali yang diharamkan. Dan Allah mengharamkan riba. Yang riba satu jenis saja yang diharamkan, yaitu riba, ya. Sedangkan jual beli yang begitu banyak caranya halal. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah sebuah kekeliruan perkataan seperti ini. Yang mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini sebuah kekeliruan cara berfikirnya. Kenapa? Karena yang halal lebih banyak dibandingkan yang haram. Dan ini termasuk keputusasaan di dalam mencari rezeki. Obatnya apa? Obatnya meyakini bahwa Allah telah menjamin rizki setiap makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada makhluk melata di bumi termasuk manusia kecuali Allah telah menjamin rizkinya, mengetahui tempat penyimpanannya dan mengetahui tempat tinggalnya. Maksudnya ada tafsir yang menarik pada ayat ini dari Abdullah bin Abbas. Allah mengetahui di mana rezeki dia dari awal dia keluar dari perut ibunya sampai matinya. Subhanallah. Allah menjamin, itu satu. Itu obatnya. Yakini Allah menjamin rezeki kita. Yang kedua, yakini Allah telah menentukan takdir atas rezeki kita. Berarti yang belum kita dapatkan bukan rezeki kita. Yang kita sudah dapatkan itulah yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Tidak akan pernah meleset. Nah, ini kiat yang kedua agar tidak berputus asa dalam mencari rezeki. Yang ketiga, seseorang akan menyempurnakan rezekinya. Tidak akan pernah mati sampai sempurna rezekinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqaha." Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki usaha. Misalkan kalau seandainya usahanya membuat warung makan, maka perbaiki usahanya. Lampunya terang, kemudian bersih, pelayanannya baik, makanannya enak, dan semisalnya. Perbaiki. Sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya, wa in abta'a anha, meskipun terlambat datangnya. Menurut dia terlambat, tapi tidak akan pernah mati. Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, salah satu syekh kita, saya belajar kepada beliau kitab Al-Manarul Munif, kitab fikih yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau bercerita contoh bahwa Allah akan menyempurnakan rezeki seseorang sampai dia mati. Tidak akan Allah cabut nyawanya sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ada seorang pernah masuk ke dalam sumur kering. Kemudian ditolong oleh orang-orang, akhirnya dia selamat. Di dalam sumur kehabisan oksigen, dia minta air untuk bisa mengatur nafasnya. Setelah selamat, dia sehat, kemudian ditanya oleh seseorang. Dan sebelumnya dia minta segelas air.
Segelas air. Ketika ditanya, dia mempraktekkan dan jatuh untuk yang kedua. Kemudian setelah jatuh dia mati. Berarti Allah belum mencabut nyawanya karena di dalam dunia dia masih mempunyai jatah apa? 1 gelas air. Tidak akan pernah meleset. Yang sudah Allah takdirkan tidak akan pernah meleset. Ya. Yang sudah Allah takdirkan tidak akan pernah meleset. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.